Hai hai hai, ini adalah SDN 12 Bilah Barat. SD ini merupakan tempat saya bertugas. SD ini terletak di Jalan Besar kilometer 4 Janji, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Anak-anak Ibu, hari ini kita akan membuat peraturan kelas. Peraturan kelas adalah hal-hal yang harus kita laksanakan dan kita patuhi di dalam kelas. Anak-anak, hari ini kita buat bersama-sama ya. Bisa anak Ibu? Pasti anak-anak Ibu semua di sini bisa memikirkan dan menuliskan apa saja peraturan kelas yang akan kita buat di dalam kelas. Contohnya nih, dikasih contoh ya. Hadir tepat waktu. Dan banyak lagi yang harus kita laksanakan dalam kelas kita kan, yang harus kita patuhi kan. Nah, jadi anak Ibu hari ini Ibu akan membagikan kertas post-it. Ini namanya kertas post-it. Kemudian anak-anak Ibu satu orang menuliskan satu hal atau satu peraturan yang akan kita laksanakan di dalam kelas. Bisa anak-anak Ibu? Baik, mudah-mudahan ya. Tolong disiapkan pulpennya. Sudah semua dapat kertas post-itnya? Nah, sekarang anak-anak Ibu coba tuliskan apa yang ada di pikiran kalian untuk peraturan kelas yang akan dilakukan. Tuliskan satu orang satu ya nak ya. Bisa anak-anak Ibu? Nah, dimulai dari sekarang. Silakan tuliskan ya. Sudah selesai? Oke. Kalau sudah selesai, sekarang anak-anak Ibu minta menempelkan kertasnya ke depan. Ya? Tempelkan dulu nak kertasnya sayang. Ayo Evan, mulai dari Evan, tempelkan ke kertas karton yang warna kuning. Kelas yang sudah kalian tuliskan ya. Di sini ada yang menuliskan si Evan tidak boleh mengejek nama orang tua.
Benar nggak ini? Bisa nggak ini kita terapkan? Bisa ya. Ini tidak boleh dilaksanakan. Kemudian Rapi menuliskan, dilarang membuli teman yang berbeda agama. Ya bisa, ini bagus ini. Ya, boleh membantah guru. Ya bagus ya. Kemudian, baik anak-anak ibu, tadi kita sudah menuliskan. Ya, menuliskan peraturan-peraturan kelas dan sudah kalian tempel juga ke papan tulis. Nah, anak-anak ibu, di sini ibu akan mengajak anak-anak semua untuk merumuskan keyakinan kelas. Di mana keyakinan kelas inilah nanti yang menjadi dasar kita untuk mematuhi segala peraturan di dalam kelas. Ya, keyakinan kelas ini adalah sikap yang lebih positif. Keyakinan berarti harus didasari dari dalam hati, harus kita yakini. Ya, kalau sudah kita yakini, maka kita akan bisa melaksanakannya. Ya, jadi harus kita buat jadi keyakinan kelas. Nah, anak-anak ibu, di sini ada beberapa yang menuliskan sebelum memulai pelajaran harus berdoa. Ya, kita rumuskan. Yang pertama di sini bisa kita tuliskan berdoa sebelum memulai dan mengakhiri pelajaran. Oke, ini keyakinan kelas kita yang pertama. Oke, bisa semua perhatikan ke depan? Iya. Di sini ada yang ibu baca menuliskan dilarang buang sampah sembarangan di dalam kelas. Kemudian ada juga yang menuliskan jangan buang sampah sembarangan di kelas. Kemudian ada juga yang menuliskan tidak boleh menaruh sapu, tong sampah sembarangan. Ini bisa kita jadikan keyakinan kelas kita, nah? Bisa ya. Dengan kata apa? Ini yang ketiga. Jagalah kebersihan ruangan kelas. Apa keyakinan kelas kita yang ketiga? Menuliskan hadir tepat waktu. Oh, ini harus ya. Bisa kita masukkan di keyakinan kelas kita, yaitu hadir tepat waktu. Di keyakinan kelas yang sudah kita sepakati ada 8 ya. Yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang kedua, jagalah kebersihan ruangan kelas. Yang ketiga, melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh. Keempat, kita bersikap baik dan jujur. Seterusnya, membiasakan mengucapkan kata maaf, tolong, dan berterima kasih. Disiplin. Ini banyak ini disiplin. Ya nak ya. Kemudian mari membantu kapanpun kita bisa dan hadir tepat waktu. Anak-anak ibu, sepakat kita sama keyakinan kelas ini? Baik, kalau anak ibu sepakat, kita harus ada bukti. Ya, apa bukti sepakat kita? Nah, kita harus menandatangani bukti kesepakatan keyakinan kelas. Setuju anak-anak ibu? Ibu mulai dari Ahmad Ridho, silahkan maju ke depan. Begitu juga nanti lanjut seterusnya ya ke belakang. Silakan.
Ido. Keyakinan kelas yang sudah kita buat ya. Harapan Ibu semoga kalian semua bisa menjalankan dan mematuhi keyakinan kelas yang sudah kita buat. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu-ibu. Selamat siang. Bapak dan Ibu, di sini saya atas nama Al-Qoriyatur Rosidah, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Labuhan Batu dari SD 12 akan mempresentasikan hasil pelajaran kami di pendidikan guru penggerak, yaitu di modul 1.4 tentang budaya positif. Ibu-ibu, perlu kita ketahui bersama bahwa budaya positif di sekolah adalah pembiasaan-pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah. Itulah yang dikatakan dengan budaya positif. Budaya positif sendiri bisa kita mulai dari diri sendiri, mulai dari hal-hal yang kecil, mulai dari saat ini juga bisa mulai kita terapkan supaya anak-anak didik kita juga bisa melihat. Kalau sudah kita terapkan secara otomatis bisa dicontoh oleh teman ataupun rekan kerja kita dan murid-murid kita yang ada di sekolah. Dan budaya positif juga bisa dilakukan dengan membuat kesepakatan kerja atau sistem sekolah bersama seluruh warga sekolah. Ibu-ibu, untuk merubah paradigma kita perlu kita lakukan, yaitu dengan membangun budaya yang positif di sekolah, seperti menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Itu yang bisa kita lakukan untuk menciptakan lingkungan dengan budaya positif. Baik Ibu-ibu, sebelum kita lanjutkan, agar merefresh pemikiran kita karena ini sudah siang hari ya kan Ibu-ibu, boleh saya minta Ibu-ibu untuk berdiri di samping kursinya. Izin ya Ibu-ibu, kita streaming sebentar, tapi Bu Nus gak ada temannya ya kan? Bu Nus pemantau aja lah ya. Boleh di luar kursinya ya Ibu-ibu. Jadi permainannya seperti ini. Kita di sini harus memiliki peran. Misalnya ini kan ibu-ibu berdua kan, berdua berpasangan. Boleh hadap-hadapan ibu-ibu, hadap-hadapan. Satu kawannya sudah. Sekarang coba ibu-ibu tentukan mana A, mana B, mana sebagai A, mana sebagai B. Nah, ibu-ibu boleh kesepakatannya. Iya, udah tentukan mana A dan B-nya, udah. Jadi sekarang saya minta yang B menggenggam tangannya. Boleh digenggam tangannya, ditaruh ke depan, menghadap kawannya. Genggamnya seperti ini. Nah, udah. Bayangkan yang orang ibu genggam itu sesuatu yang berharga.
Iya, dua-dua. Ya. Boleh dilakukan dengan berbagai cara. Boleh dengan bercerita, membuat ketawa, boleh menggelitik. Pokoknya bagaimana cara kita supaya tangan si kawan itu bisa kita buka gitu. Boleh digelitikin juga, cuman ya sewajarnya lah ya ibu-ibu. Bisa kita mulai? Yang A sudah mengerti perannya Bu? Sudah. Boleh kita mulai ya? 1, 2, konsentrasi. 3, mulai. Ayo, 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 ayo. Jangan dibuka, jangan dibuka, jangan dibuka, jangan dibuka, jangan dibuka. Ayo, 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 ayo. Ada yang sudah berhasil. Jangan dibuka. Bisa? Sudah? Bisa ibu-ibu? Oke, waktunya selesai. Ada yang berhasil? Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Bu Ibu. Silakan duduk kembali ke waktunya. Baik ibu-ibu, terima kasih sudah melaksanakan display tadi. Bagaimana keadaannya saat ini? Apakah lebih fresh? Oke, baik, di sini saya punya pertanyaan. Baik ibu-ibu, setelah kita melaksanakan SBM tadi, saya bertanya kepada ibu-ibu, ada tadi yang buka kepalan tangannya sendiri, membuka kepalan tangannya sendiri? Ada. Siapa itu Bu? Iya Bu Eka. Bu Eka tadi buka ya, terbuka tangannya ya? Iya Bu. Kenapa Bu bisa terbuka tangannya Ibu? Tahan lagi Bu, udah digelitikin. Oh iya, karena dikritikin oleh temannya ya? Oke. Ada juga tadi yang nggak berhasil dibuka tangannya oleh temannya Ibu ya? Iya, siapa tadi yang nggak berhasil membuka tangan siapa tadi yang nggak berhasil dibuka oleh temannya? Bu Yanti. Oke, kenapa Bu Yanti bisa nggak terbuka oleh temannya? Karena saya mempertahankan punya saya. Iya. Berharga Bu. Iya ya. Karena ibu rasa itu sangat berharga ya Bu ya. Sehingga nggak ibu kasih untuk dibuka ya kan. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol kita ibu-ibu? Dari SPG kita tadi, kira-kira siapa sih sebenarnya yang memegang kontrol diri kita ini? Kita sendiri. Kita sendiri kan Bu? Kita sendiri yang bisa mempertahankan tangan kita tertutup, dan kita sendiri yang bisa membiarkan kawan kita untuk buka tangan kita kan? Berarti dari kegiatan tadi bisa kita simpulkan bahwa yang bisa mengkontrol diri kita sendiri adalah kitanya sendiri. Bisa orang lain mengkontrol diri kita? Tidak kan ibu-ibu. Jadi kita sebagai guru, apalagi kita sebagai guru, ya kan Bu? Kitalah yang harus bisa menjaga baik dari emosi kita ketika menghadapi masalah sama anak murid. Ya kita harus kita sendiri yang bisa kan? Tidak bisa kita diatur oleh teman ataupun diatur oleh kepala sekolah kita. Kita harus bermuara kepada diri kita sendiri. Jadi bisa kita simpulkan yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita, apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita, itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Baik, kita lanjutkan ibu-ibu. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Memang tugas kita sebagai guru yang pertama itu harus bisa mengontrol murid-murid kita, supaya namanya juga sekolah ya kan Bu. Sekolah itu adalah tempat masalah, seperti itu kan. Kalau Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa, mengibaratkan bahwa sekolah itu seperti sawah, kitalah yang menanamnya. Apakah kita menanamnya padi? Kalau kita merawatnya, padi yang kita tanam bisa subur ibu-ibu? Bisa ya kan? Tapi kalau kita tanam, kemudian kita biarkan, apakah dia mungkin tumbuh dengan subur? Tidak, ya kan Bu? Dia akan ditumbuhi oleh rumput. Jadi kita sebagai guru di sekolah, anak murid datang ke sekolah kita pasti dengan karakter yang berbeda-beda. Jadi kitalah yang harus mengontrol
mengontrol perbedaan-perbedaan yang ada pada anak murid kita tersebut. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Keempat, ilusi bahwa orang-orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol. Siapa sebenarnya orang yang memiliki kontrol? Di sini akan kita bahas ya ibu-ibu. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Apa teori kontrol yang bisa kita lakukan untuk mengubah orang berpandangan sama dengan kita? Ada kira-kira ibu-ibu yang tahu? Yang bisa kita lakukan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Apa teori kontrol yang bisa kita lakukan di situ? Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kita nggak boleh Bu hanya menilai dari sisi buruknya saja. Itu tidak. Hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, tidak. Ya, kita tidak akan pernah bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Untuk teori kontrolnya berkolaborasi. Kita di sekolah ini gak bisa kita membujuk. Kita harus berkolaborasi. Berkolaborasi itu bermusyawarah dan konsisten menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Dan terakhir, model berpikir menang atau kalah. Kita nggak boleh berpikiran kalah. Kita harus selalu berpikir menang, menang, dan menang. Supaya apa? Supaya kita bisa terus maju. Itu ya ibu-ibu. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan tentang apa makna disiplin. Disiplin adalah kepatuhan untuk menghormati, melaksanakan suatu sistem yang mengharuskan orang untuk tunduk kepada keputusan, perintah, dan peraturan yang berlaku. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Sedangkan maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai positif manusia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai profil pelajar Pancasila yaitu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian nilai yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Dan terakhir, bergotong royong. Baik ibu-ibu, di sini saya ada sebuah lagu. Dan sama-sama tahu kita ya kan. Boleh saya minta berdiri semuanya, ibu-ibu. Ayo, sambil berdiri, sambil bertepuk juga ya. Kita nyanyikan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tunggu ya, Bu. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan
berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ibu-ibu, terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih ibu-ibu sudah sampai tadi kita menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang teori motivasi perilaku manusia. Teori motivasi perilaku manusia ini ada dua cara. Yang pertama itu bisa dilakukan dengan motivasi eksternal. Kemudian ada juga motivasi internal. Motivasi eksternal adalah motivasi dari dalam diri kita. Bagaimana seseorang itu bisa memotivasi didasari dari niat hatinya. Kemudian yang kedua, motivasi internal. Ini motivasi internal. Sedangkan motivasi internal ini adalah motivasi dari luar. Bisa kita dapatkan dari rekan-rekan kita, ataupun dari kepala sekolah kita, ataupun dari peraturan-peraturan yang dibuat oleh sekolah kita. Yang pertama, untuk motivasi eksternal, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya seperti pertanyaan, apa yang terjadi bila saya tidak melakukannya? Pertanyaan seperti itu kita munculkan dari dalam hati kita. Apa yang akan terjadi pada diri kita kalau kita tidak mau mengikuti perkembangan dunia pendidikan? Kalau itu kita tanyakan kepada hati kita, mungkin kita bisa menemukan jawabannya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, kita bisa menanyakan kepada diri kita, apa yang akan saya dapat bila saya melakukannya? Bisa kan ibu-ibu? Bu Aprida kira-kira pernah bertanya ke dalam hatinya seperti itu? Kira-kira apa jawabannya Bu Aprida? Apa yang akan terjadi kalau ibu tidak mau terus belajar di dunia pendidikan guru ini? Apa Bu? Yang rugi diri sendiri ya Bu ya? Jadi kalau kita sadar yang rugi diri kita sendiri, apa yang kita lakukan Bu? Belajar ya kan Bu. Jadi kalau udah dalam hati kita ada niat aku harus belajar, maka apapun rintangan dan tantangan yang ada di hadapan kita pasti akan kita berusaha untuk menghadapinya. Sebesar apapun badai yang menerpa ya kan Bu, bisa kita lawan perlahan-lahan. Udah. Sedangkan untuk motivasi internal, yaitu untuk menghargai diri sendiri, bisa kita lakukan dengan memberi pertanyaan terhadap diri kita. Saya menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Kalau kita belajar mengikuti perkembangan, kira-kira orang lain akan menghargai kita ibu-ibu? Kalau kita bisa, orang lain atau teman-teman kita bisa nggak menghargai kita? Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia, realitas atau kebutuhan. Kita berbeda-beda, tetapi kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang pasti memiliki gambaran berbeda-beda. Saya rasa ibu-ibu di sini juga menyadari ya, setiap kebutuhan kita pasti berbeda. Mungkin saja saya butuh perhatian, ibu-ibu butuh kasih sayang, ya kan? Tidak semua sama. Dan kita harus memahami perbedaan kebutuhan tersebut. Di sini saya akan menceritakan sebuah kasus. Harapan saya ibu-ibu di sini nanti bisa membantu saya memberi masukan terhadap kasus yang saya hadapi. Kasusnya adalah Ibu Indah, guru kelas 5 SD, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Nama muridnya Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa.
situasi seperti pertanyaan saya sama ibu-ibu, apa yang akan saya lakukan untuk menghadapi ulah si Agus tadi? Kira-kira apa ya Bu? Si Agus tadi suka kali minta bekal makan kawannya dengan paksa pula itu. Kira-kira bagaimana ya Bu? Yang pertama apa yang bisa kita lakukan Bu? Menasehati si Agus tadi ya. Kemudian setelah kita nasihati, kita memintanya untuk membawa bekal sendiri supaya tidak memaksa atau tidak meminta bekal temannya. Ada dua cara yang bisa kita lakukan ya Bu ya. Menurut ibu-ibu, kira-kira apa alasan si Agus? Ada nggak kira-kira ya alasan si Agus melakukan hal yang salah tadi? Oh, yang pertama karena jahil. Kemudian karena lapar. Ada lagi nggak kemungkinan? Iya ya Bu ya. Mungkin bisa jadi orang tuanya tidak memasak di rumah, iya kan? Ada 3 hal kemungkinan. Atau mungkin saja tidak ada beras yang mau dimasak di rumah. Mungkin nggak ya kan? Bisa ya kan Bu? Jadi dalam konteks penerapan disiplin positif, Bu Indah sebaiknya mencari tahu alasan Agus untuk melakukan tersebut. Apa kira-kira alasan si Agus? Kenapa dia meminta bekal temannya dengan paksa? Di situ saya harus menanyakan kepada si Agus, harus mencari tahu juga apa alasan anak tersebut melakukannya. Yang pertama, bila jawabannya lapar dan orang tuanya tidak membawa bekal, maka kebutuhannya adalah harus bertahan hidup. Yang namanya makanan memang untuk bertahan hidup. Kemudian, bila jawabannya senang temannya jadi memperhatikannya, maka kebutuhannya adalah kasih sayang. Oh, berarti si Agus melakukan hal tersebut karena si Agus tadi butuh kasih sayang. Saya rasa murid-murid kita di sekolah ini juga ada beberapa yang mengalami situasi seperti si Agus tadi. Ada juga yang membutuhkan kasih sayang ya ibu-ibu. Kemudian, bila jawabannya merasa hebat karena temannya jadi takut, maka kebutuhannya adalah kekuasaan, atau si Agus merasa menguasai atas kemampuannya. Kemudian kalau jawabannya bosan dengan bekal yang dibawanya, maka kebutuhannya adalah kebebasan. Si Agus pengen kebutuhannya akan yang lain-lain gitu, yang nggak gitu saja. Jadi kalau tadi posisi tadi si Agus yang meminta bekal kepada temannya dengan paksaan, memang harus kita tanyakan langsung kepada anak tersebut, dan kita juga harus mencari tahu dari orang tuanya tentang karakteristik si Agus tadi. Begitu ya ibu-ibu. Di sini posisi kontrol guru untuk menangani kasus-kasus anak ada 5 posisi kontrol yang harus dimiliki pribadi seorang guru, yaitu seorang guru bisa menjadi penghukum, kemudian bisa menjadi pembuat merasa bersalah, kemudian posisi kontrol untuk guru juga bisa sebagai teman, dan bisa sebagai pemantau, dan terakhir bisa sebagai manajer. Kira-kira ibu-ibu pernah mendengar kata posisi kontrol? Belum ya Bu ya? Iya. Di sini saya pun mendapat ilmu ini dari pendidikan guru penggerak. Jadi untuk menangani masalah-masalah yang ada di sekolah, kita bisa mengambil salah satu posisi ini, mana yang paling cocok untuk kita laksanakan terhadap suatu kasus. Baik ibu-ibu, di sini di PPT saya sudah dipaparkan penjelasan tentang 5 posisi kontrol. Yang pertama, posisi kontrol menghindari hukuman. Kalau kita tidak mau memberi hukuman kepada siswa kita bisa menerapkan posisi kontrol. Baik ibu-ibu, di sini saya akan memaparkan tentang 5 posisi kontrol yang harus kita miliki sebagai seorang guru. Yang pertama, posisi kontrol
yang harus kita miliki, yaitu sebagai penghukum. Kemudian pembuat orang merasa bersalah. Kita juga harus memiliki posisi kontrol sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Saya akan menjelaskan tentang posisi kontrol sebagai teman. Di sebagai teman ini, kita sebagai guru tidak boleh merasa sayalah yang paling benarnya. Itu. Misalnya ada masalah di dalam kelas. Seorang guru jika menerapkan posisi kontrol untuk menghadapi masalah itu bisa dilakukan dengan cara yang pertama, memanggil siswa tersebut. Memanggil siswa itu ke dalam satu ruangan, misalnya ke ruangan guru. Kemudian kita boleh menanyakan, misalnya nih masalahnya si anak tersebut tidak memakai seragam sekolah yang sesuai dengan harinya. Kita memanggilnya ke ruangan guru. Kemudian kita bisa menanyakannya, apa nak alasan kamu tidak memakai seragam yang sesuai dengan hari ini? Kemudian si anak tersebut akan menjawabnya. Dan cara kita membilanginya, menempatkan diri kita sebagai teman. Bisa kita katakan, tolonglah nak, di sekolah kita sudah mempunyai peraturan, di kelas kita juga sudah membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang kita buat harus kita patuhi. Jika kamu tidak mematuhinya, kamu akan berikan contoh yang buruk untuk teman-temannya. Ibu minta tolong kamu lakukan ini untuk ibu. Bisa kita katakan dengan seperti itu. Saya rasa kalau kita bilangi seperti itu, anak-anak kita tidak akan berontak ya Bu ya. Kita bilangi dengan lembut, kita posisikan diri kita sebagai temannya, supaya lebih sampai kata-kata kita itu kepada teman, kepada anak tersebut. Kemudian kalau di posisi sebagai pemantau, yang pertama yang bisa kita lakukan jika si anak membuat kesalahan. Misalnya nih ada seorang anak yang tidak melaksanakan tugas piket. Dia piket hari ini tetapi dia datangnya lama dan dia tidak ikut piket. Yang pertama kita lakukan, kita melihatnya dulu. Kita lihat dulu, apa dia sering gak melakukan itu, dia sering gak tidak ikut melakukan piket. Kalau sering, boleh kita tanyakan langsung kepada anaknya, apa alasannya tidak melakukan piket hari itu. Boleh juga kita sampaikan kepada orang tuanya. Kita beritahukan kepada orang tuanya bahwa si A, si Andi misalnya namanya, tidak ikut piket. Kita tanyakan apa alasannya. Kemudian kalau sudah kita tanya, kita nasihati. Setelah kita nasihati, kita pantau perkembangannya. Apakah setelah kita nasihati si anak tersebut berubah? Kalau dia berubah, ya alhamdulillah. Kalau tidak berubah, maka kita harus rajin mengingatkannya. Seperti itu ya ibu-ibu. Baik ibu-ibu, untuk 5 posisi kontrol tadi, ada contoh pertanyaan yang bisa kita sampaikan kepada murid kita yang bermasalah. Contohnya yang pertama, pertanyaannya, saya merasa kecewa sekali dengan kamu. Jika ibu-ibu menyampaikan pertanyaan ini kepada murid-muridnya, berarti posisi kontrol yang sedang ibu laksanakan sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kemudian contoh pertanyaan yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Pertanyaan seperti ini adalah contoh posisi kontrol penghukum. Pertanyaan yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu. Jika ibu berkata seperti ini kepada anak muridnya, berarti ibu sudah melakukan posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat, pertanyaannya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Jika kita bertanya seperti ini kepada anak murid kita, berarti kita menerapkan posisi kontrol sebagai pemantau. Kemudian, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Pertanyaan ini adalah contoh posisi kontrol
manajer. Kemudian yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Ini posisi kontrol penghukum. Jadi ibu-ibu untuk memberikan hukuman kepada murid kita, sekalipun murid kita salah, tidak harus kita berkata dengan yang ini ya, yang kurang baik ya. Kita bisa mengeluarkan kata-kata kita dengan kata-kata positif. Budaya positif. Yang pertama itu ada lingkungan positif. Kemudian membuat keyakinan kelas. Terakhir peraturan kelas. Yang pertama kita jabarkan tentang keyakinan kelas. Apakah ibu-ibu sudah ada keyakinan kelasnya? Sudah ya Bu ya. Karena keyakinan kelas ini sangat penting. Di mana keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Contoh keyakinan kelas yang bisa saya paparkan seperti yang ada di layar. Yang pertama itu bertanggung jawab mengerjakan tugas piket, kemudian bersikap jujur, bersikap tenang saat pelajaran berlangsung, bersikap sopan dan menghormati guru, saling tolong menolong, hidup rukun dengan teman. Perlu ibu-ibu kita buat keyakinan kelas. Mengapa? Karena keyakinan kelas ini kita buat harus bersama-sama dengan siswa kita. Sebagai guru kita tidak boleh membuatnya sendirian, tetapi kita harus bekerja sama meminta siswa mencurahkan pemikirannya untuk membuat keyakinan kelas. Kalau dari siswa kita ambil pendapatnya, terus kita diskusikan bersama-sama, kemungkinan besar siswa tersebut akan bisa melaksanakannya kalau sudah kita sepakati bersama. Begitu kan ibu-ibu? Jadi sangat perlu memang keyakinan kelas ini, karena jika murid kita melanggar keyakinan kelas yang sudah kita buat, misalnya bertanggung jawab mengerjakan tugas piket, kalau suatu hari murid kita tidak melaksanakan tugas piket, maka kita bisa mengarahkannya atau bisa semacam kayak bisa tidak menghukum sih, bisa mengingatkannya akan keyakinan kelas dengan yang sudah kita bersama-sama. Pembentukan keyakinan kelas bisa dilakukan bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Universal ini maksudnya lebih umum. Dibuat dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Jadi keyakinan kelas itu tidak perlu banyak-banyak ya Bu ya. 8 lah paling banyak. Kalau 10 udah banyak kali karena kita tingkat SD. Kemudian semua warga kelas ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Artinya kalau sudah kita buat pun keyakinan kelas, minimal itu sebulan sekali harus kita pantau, harus kita diskusikan kembali bersama murid-murid kita. Kita refleksikan, ada nggak yang perlu dirubah, ada nggak yang perlu dikurangi, ada nggak yang perlu ditambah, seperti itu. Peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini kalau peraturan ya Bu, kan ada dulu peraturan kelas kan. Contohnya nih, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Sedangkan kalau di keyakinan kelas, kita buat saja kata-kata bertanggung jawab. Karena kan tanggung jawab ini dia lebih umum, banyak yang harus ditanggung jawab sebagai murid. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Kalau di keyakinan kelas, bisa kita ganti kata-katanya dengan menghormati orang lain. Kalau itu kata-kata dilarang kurang positif ya, lebih positif menghormati. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Bisa kita ganti dengan kata-kata menghormati orang lain, komitmen
tujuan. Dilarang melakukan kekerasan, maka bisa diganti dengan kata-kata keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian kalau di peraturan orang biasa menulis dilarang menggunakan narkoba. Untuk di keyakinan kelas kita cukup menuliskan kesehatan. Ini kan banyak nih untuk menjaga kesehatan, bukan hanya narkoba yang dihindari. Merokok juga harus kita hindari ya ibu-ibu. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, bisa kita ganti dengan kata-kata kesabaran, menghormati orang lain. Selanjutnya, untuk menangani suatu masalah di sekolah, kita bisa menerapkan segitiga restitusi. Ada namanya Bu, segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Melalui restitusi, guru dapat yang pertama membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Kemudian guru dapat memberikan penawaran bukan paksaan. Jadi kalau di segitiga restitusi ini kita tidak perlu memaksa. Jadi kita tidak bisa mengatakan jangan, tetapi kita harus bisa memberikan penawaran. Contohnya, tolong lakukan, hindari hal-hal yang tidak baik seperti itu. Ini dia ya Bu-ibu, diagram segitiga restitusi. Restitusi bisa dilakukan dengan 3 langkah. Yang pertama itu harus kita stabilitaskan dulu identitas masalahnya. Kita pahami dulu apa masalah yang sedang kita hadapi. Contohnya pada masalah saya itu di kelas, ada siswa saya yang perkembangan ilmunya lebih lambat dari temannya. Jadi saya harus cari dulu apa penyebab anak tersebut terlalu lambat. Misalnya di kelas 5 belum lancar membaca, harus saya pahami dulu. Kemudian kita validasi tindakan yang salah. Apa yang salah dalam diri anak itu? Kalau sudah kita cari sumber masalahnya, pasti kita tahu, oh ini yang salah. Kita cari dulu, oh ininya yang salah. Kemudian baru kita menanyakan keyakinan. Contohnya seperti masalah saya Sinopi, beliau sudah kelas 5 belum lancar membaca. Saya tanya, apa masalahnya? Oh, masalahnya Sinopi lebih banyak bermain. Kalau malam dia rajin main kata orang tuanya. Kemudian saya selidiki siapa yang salah. Oh, yang salah orang tua dan guru. Gurunya juga salah. Kemudian bagaimana keyakinannya? Apakah saya yakin Sinopi ini bisa membaca? Sebagai guru kita harus yakin kalau anak murid kita itu orang yang memiliki potensi, ya kan ibu-ibu? Kemudian tahapan segitiga restitusi yang pertama tadi menstabilitaskan identitas. Yang pertama bisa kita lakukan dengan berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya pernah melakukan kesalahan. Kita bisa menyelesaikan ini. Kita juga bisa mengatakan bukan mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan. Kemudian untuk validasi tindakan yang salah, kita bisa membuat pertanyaan padahal kamu bisa melakukannya. Yang lebih buruk dari ini ya. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Baru yang terakhir, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Terakhir, untuk menanyakan keyakinan, kita bisa menanyakan juga kepada siswa kita, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Atau kamu mau jadi orang seperti apa?
Mau jadi orang yang berguna kah? Atau mau jadi orang superstar kah? Ibu-ibu. Jadi ibu-ibu, demikianlah yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa menambah ilmu, bermanfaat untuk ibu-ibu semua. Kira-kira sampai di sini ada pertanyaan ibu-ibu sebelum saya tutup? Baik ibu-ibu, dari penjelasan saya tadi, kira-kira ada yang mau ditanyakan ibu-ibu? Saya Bu. Iya, kepada ibu kelas 4 dipersilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah Ibu, saya guru kelas 4. Yang ingin saya tanyakan, di dalam kelas saya itu Bu, ada beberapa anak yang sering apabila saya kasih tugas atau PR, dia seringkali tidak melaksanakan, apalagi PR itu dia tidak kerjakan Bu. Jadi bagaimana solusi agar anak yang tadi susah mengerjakan PR, dia bisa mengerjakan PR begitu kita suruh. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu kelas 4 atas pertanyaannya. Tadi Ibu menanyakan, ada siswa saya yang kalau dikasih tugas rumah tidak dikerjakan, ya kan Bu? Jadi kita sebagai guru, jika menemukan siswa kita tidak mengerjakan tugas, yang bisa kita lakukan itu kita bisa menerapkan posisi kontrol. Yang pertama, kita buat dulu posisi kontrol kita. Kita tentukan dulu kita mau sebagai temankah. Tentunya kita sebagai wali kelas, kita akan paham lah sedikit banyaknya tentang karakteristik siswa kita, ya kan Bu. Tadi kan ada 5 posisi kontrol, sebagai pembuat merasa bersalah, kemudian sebagai manajer, sebagai teman, ya kan, kemudian sebagai pemantau. Kira-kira yang mana nih posisi kontrol yang bisa kita laksanakan ya kepada teman kita? Contohnya saya kalau menemukan masalah seperti ibu dalam kelas, saya terapkan misalnya posisi kontrol sebagai teman, gitu. Jadi saya panggil anak tersebut, kamu kenapa nak tidak mengerjakan tugas? Tentukan si anak tersebut akan menjawab, saya ketiduran Bu. Jadi kita bisa bilanginya, nah kalau kamu terus-terusan ketiduran, kamu bisa kan menentukan jam yang kamu rasa tidak mengantuk. Contohnya, apakah pulang sekolah atau setelah sholat asar gitu. Kita tanyakan kepada anak tersebut jam-jam yang tidak mengantuk untuk dia. Kemudian kita katakan di akhir, tolong anak, lakukan untuk ibu, supaya ibu bisa memberi nilai yang baik juga untuk kamu. Kamu mau kan naik kelas? Kalau mau naik kelas, kamu juga harus bisa melaksanakan apa yang ibu perintahkan. Kemudian selain menerapkan posisi kontrol tersebut, kita juga perlu berkolaborasi dengan orang tua anak tersebut. Kita sampaikan apa masalah yang dihadapi anak kita di sekolah. Kalau dia malas mengerjakan PR, ya kita beritahu. Kemudian kita memintalah kerjasama dari orang tua itu untuk sama-sama mengarahkan dan membimbing anaknya. Karena kita ketahui bersama, waktu anak juga sama orang tua kan lebih banyak di rumah daripada kita yang di sekolah. Saya rasa itu yang bisa saya jawab Bu. Mudah-mudahan bisa diterapkan dan berhasil ya merubah karakter anak kita. Ada lagi pertanyaan ibu-ibu? Sudah pas Bu? Baik ibu-ibu, demikianlah presentasi saya hari ini. Bila ada yang baik bisa diambil, yang buruk tolong dibuang dan dimaafkan kalau ada kesalahan saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.